Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya pada hari ini? Tentu dalam keadaan baik-baik saja ya. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang listrik dinamis. Yang sudah kita bahas di pembahasan kemarin, kita berbicara masalah listrik statis ya. Nah sekarang listrik dinamis. Nah ini antara listrik statis dan listrik dinamis ini ada sebuah korelasi juga tentunya ya, karena itu berkenaan dengan kelistrikan. Baiklah, untuk listrik dinamis adalah muatan listrik yang bergerak mengalir pada suatu penghantar. Nah, itu ya. Jadi muatan listrik yang bergerak ini itu disebut dengan muatan listrik dinamis. Kalau statis kemarin yang diam ya. Berikutnya arus listrik ya. Arus listrik besar kecilnya muatan listrik yang mengalir pada suatu penghantar tiap sekon. Jadi ada waktu yang mempengaruhi di situ. Ya, seberapa lama dan sebagainya macamnya. Sebagai formulanya adalah I sama dengan kuat arus listrik, Q sama dengan besarnya muatan listrik, dan T sama dengan waktu dalam sekon. Nah, atau alat yang mengukur untuk kuat arus listrik ini adalah ampere meter. Untuk mengukur kuat arusnya adalah formulasinya adalah I sama dengan angka yang ditunjuk skala maksimum dibagi dengan batas ukur maksimum. Nah, berikut adalah contoh yang akan kita selesaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah contoh yang formulasinya mengandung I sama dengan Q per T. Nah, yang di sebelahnya itu untuk I sama dengan angka yang ditunjuk skala maksimum dikali dengan batas ukur maksimum. Nah, ini dua keadaan yang berbeda. Oke, berikutnya kita bahas tentang contoh soal. Yang pertama adalah pada suatu penghantar mengalir listrik sebesar 60 kolom selama 60 sekon. Berapa besar kuat arus listriknya? Oke, ini kita tuliskan dulu penyelesaian. Oke, yang diketahui apa itu datanya? Yang diketahui adalah Q-nya, di situ ada muatannya 60 kolom dengan selang waktunya ya, atau selama 10 sekon. Ditanya adalah berapa kuat arusnya. Nah, seperti itu. Jadi jawab syaratnya adalah kembali lagi ke sini. Ya. Jadi I sama dengan Q per T, di mana Q-nya itu 60 kolom per T, 60 sekon, sama dengan 66 ampere. Nah, ini ya. Ini untuk masalah dengan arus ya. Kenaan dengan arusnya. Jadi I sama dengan Q per T. Jadi syaratnya untuk berkenaan dengan I sama dengan Q per T ini juga untuk tingkat menengah pertama juga bisa kita ambil kesimpulan juga seperti ini ya. Jadi agak segitiga, di situ ada I, ada Q dan ada T. Jadi itu kalau mau cari I tinggal ditutup saja, I sama dengan Q per T. Kalau mau cari T sama dengan Q per I. Nah, begitu juga dengan kalau kita mencari Q sama dengan I dikali T. Itu untuk rumus. Oke, baiklah, kita beralih ke soal yang berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi berapa kuat arus listrik yang ditunjuk? Nah, itu yang akan mungkin kita cari. Jadi arus listriknya yang dicari. Jadi datanya yang ada adalah BU, batas ukur maksimum. Batas ukur maksimum. Nah, batas ukur maksimumnya berapa? Ini ada stand. Nah, jadi batas ukur maksimumnya adalah 5 ampere. Ya, 5 ampere. Ada apa lagi datanya? Ada skala maksimum. Skala maksimum berapa di situ? Ini. Nah, skala maksimumnya adalah 100. Terus angka yang ditunjuk. Nah, berapa di situ angka yang ditunjuk? Di sini ada
0, 10, 20 dan seterusnya. Jadi ini 20, 1, 2. Jadi 20, 22. Yang ditanya adalah I. Jadi kita jawab di situ ya. Wow. Nah, ini syaratnya kembali lagi. Jadi I sama dengan angka yang ditunjuk dibagi dengan skala maksimum dikali dengan batas atau batas ukur maksimum. Nah, seperti itu. Jadi angka yang ditunjuk tadi berapa? Angka yang ditunjuk itu 22. Skala maksimumnya itu 100 dikali dengan 5 ampere. Nah, nih ya. Jadi ini dibagi ini dikali ini. Jadi hasilnya adalah 1,1 ampere. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk pembahasan tentang alat ukur arus listriknya seperti itu. Jadi itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimaklumi dengan segala kondisi yang ada. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.